Perhatikan, kenapa kok tidak boleh memegang bagian corongnya? Karena cairan CO2, ini CO2 cairan, kemudian akan keluar, dia akan berubah menjadi uap, membutuhkan energi. Nah, energinya ngambil dari corong. Ketika panasnya tadi diambil oleh si uap tadi, area sekitarnya menjadi dingin. Kalau tangan kita berada di sini, maka tangan kita akan mengalami beku dan lama-kelamaan juga akan mengalami luka bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, Bapak pemadam kebakaran yang tadi keren sekali ya, karena beliau bisa menjelaskan fenomena fisika yang terjadi ketika menyemprotkan tabung apar yang berisi gas CO2. Kenapa kok kemudian terjadi pendinginan bahkan pembekuan di situ. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa terjadi perubahan dari fase liquid atau cair kemudian menjadi gas sehingga kemudian terjadi dingin. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Nah, kemudian saya akan bahas juga ya bahwa ada fenomena fisika lain yang mungkin orang awam jarang mengetahuinya. Tapi dua fenomena lain ini juga memiliki kontribusi kenapa bisa menjadi dingin. Karena apa? Kadang-kadang ya menjadi dingin ini nggak melulu karena terjadi perubahan fase. Kawan-kawan mungkin pernah ya, yang biasanya kerja di bengkel, coba semprotkan yang pembersih yang dari angin itu ya, gitu. Coba semprotkan ya, terus raba di sekitar ujung situ, pasti menjadi dingin sekali. Nah, itu padahal tidak terjadi perubahan fase. Nanti kita akan bahas ya. Nah, sebelum ke sana, kita akan bahas dulu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum pernah mempergunakan apar ya. Apa sih ngomong apar dari tadi? Apar itu adalah alat pemadam api ringan. Karena apa? Bisa dibawa-bawa ya. Nah, sedangkan yang nggak bisa dibawa itu seperti hidran ya, yang mana nanti keluar air yang dihubungkan pakai selang ya, terus disemprotkan seperti itu. Nah, apar itu yang paling banyak kita jumpai di sekitar kita biasanya ya, isinya tepung, yang mana kalau disemburkan isinya tepung putih, yang mana dia bisa memadamkan api. Nah, kemudian ada tipe kedua yang berisi gas CO2 ya. Nah, kalau CO2 ini kenapa lebih disarankan untuk ruangan yang seperti ini ya, panel listrik kayak gitu. Karena apa? Ini kalau disemburkan tidak ada residu, tidak ada material yang tersisa sehingga lebih bersih, sehingga aman bagi elektrik atau elektronik ya, peralatan elektrik atau elektronik. Nah, sedangkan kalau yang putih tadi ya, itu katanya sih tepungnya itu korosif ya, sehingga kalau disemburkan yang pertama ya kotor ya, karena putih semua. Bayangkan kalau panel listrik disembur tepung putih kayak gitu, gimana membersihkannya? Karena kan banyak celah-celah yang susah untuk diakses ya. Sedangkan kalau ini ya enak gitu, habis itu bersih. Karena apa? Gas CO2 kan gas biasa yang mana kita temukan di udara sekitar kita juga. Kemudian yang kedua, gas CO2 juga tidak beracun. Ya kalau dibilang beracun iyalah, tapi kadarnya sangat kecil, dan kalau disemprotkan tidak terlalu bahaya bagi manusia. Yang jelas sih jendela di sekitar kita harus terbuka ya, karena kalau digunakan di ruangan tertutup ya bisa jadi keracunan. Karena apa? Keracunannya bukan karena CO2-nya, tapi karena O2-nya menjadi terlalu sedikit prosentasenya. Yang mana O2 ini ya, atau oksigen itu kan harus berada di level sekitar 17% ya kalau nggak salah. Nanti saya tuliskan aja ya. Nah, 17 atau 18% ya kurang lebih. Nah, kalau di ruangan itu kita semburkan CO2 ini, maka persentase oksigen menjadi kurang. Pada akhirnya kita bisa keracunan udara sekitar, yang mana kekurangan oksigen. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ya kawan. Kemudian ada satu lagi yang mungkin jarang kita jumpai ya, yang mana bentuknya atau isinya adalah foam ya, atau busa gitu. Nah, biasanya yang tipe foam ini memang digunakan untuk cairan yang mudah terbakar. Makanya biasanya ada di pom bensin ya. Saya kurang tahu pasti, tapi dari pelatihan yang pernah saya ikuti itu ya. Jadi itu untuk yang bentuk cairan gitu ya. Jadi kalau kita pikirin harusnya di pom bensin pakai itu yang tipe liquid ya. Tipe foam maksud saya. Nah, termasuk juga mungkin di depo-depo Pertamina seperti itu ya. Baik, ya sekarang kita akan
bahas ya kawan. Sebentar sebelum kita bahas tentang fenomena fisika tadi, kita akan coba dulu bagaimana sih cara penggunaannya ya. Nanti saya akan zoomkan juga, tapi saya akan peragakan dulu. Jadi tadi udah disebutkan bahwa akan jadi dingin sekali ya kawan. Tadi sudah saya coba memang dingin ya, tapi saya nyobanya nggak lama sehingga dinginnya nggak terlalu sampai membeku uap air di sekitar sini ya. Cuman ya akhirnya saya kesulitan mendapatkan pegangan yang nggak dingin kawan-kawan. Karena apa? Ini terbuat dari besi. Tadi dingin sekali. Lalu ini plastik ya. Sehingga mungkin ya pada prakteknya harus menggunakan sarung tangan gitu. Nah, jadi saya bingung juga nih kalau pakai sarung tangan namanya emergency ya, orang kesulitan ya kawan-kawan. Mungkin ya harus dipegang pakai baju kayak gini ya. Pakai baju baru dipegang seperti ini. Nah, saya peragakan aja ya. Tapi karena peragaan saya nggak lama, jadi saya nggak perlu pakai kain baju gitu ya. Ini tadi menjadi dingin semua. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini kawan-kawan. Dalam teknik pemadaman api, ya, biar kita nggak lupa, ya, selalu disuruh mengingat kata-kata pas. Ya. Pas itu PASS. Pas itu kalau dalam bahasa Inggris itu lewat, gitu ya, pas. Nah, PASS ini adalah singkatan dari pull. Apa yang di pull ya? Pull itu tarik. Apa yang di pull atau yang ditarik? Ini pinnya ya. Pin ini adalah pengaman ya. Pengaman untuk apa? Agar tidak kepencet kan. Ini kalau kepencet nggak sengaja maka ngejos gitu ya. Nah, ini pin pengamannya kita tarik dulu. Biasanya dia ada segel warna kuning, tapi karena ini udah saya jebol jadi segelnya udah rusak. Jadi kita tarik pas, pull ya. Lalu aim ya, tulisannya aim gitu. Aim itu arahkan ya. Arahkan ke apinya gitu ya. Jadi jangan diarahkan ke wajah kita gitu ya. Kita arahkan ke apinya, kemudian S ya, S yang pertama adalah squeeze. Squeeze itu apa? Pencet ya. Pencet. Jadi pencetnya nanti gini, tapi untuk peragaan untuk pengetesan awal biasanya kita gini kan. Nah, seperti itu. Kencang ya bunyinya, bikin pekak telinga ya kawan. Makanya sound horeg itu kenapa banyak yang protes karena pekak. Oke, squeeze ya tadi pencet. Lalu S yang terakhir adalah sweep. Sweep itu sapukan. Nah, seperti itu. Jadi ingat tadi pas, pull ya, lalu aim arahkan, lalu squeeze sapukan gitu ya. Nah, ini udah mulai dingin ya kawan. Nah, seperti itu. Tapi karena sebentar ya nggak jadi terlalu dingin untuk tangan saya, masih enak lah dipegang. Nah, paling dingin sih ada di sini justru ya. Jadi tadi Bapak pemadam tadi mencontohkan pegang sini, malah sini paling dingin. Yang sini karena plastik jadi nggak terlalu dingin gitu ya. Ya itu tadi ya, saya masih bingung bagaimana caranya biar megang ini aman gitu ya. Bapak-bapak pemadam bisa, yang nonton ini bisa tolong kasih saran ya. Karena saya bukan hari-hari mengerjakannya sehingga mungkin ilmunya di pemadaman ya pasti kalah jauh ya sama bapak-bapak pemadam. Oke, sekarang perhatikan ya. Jadi pin itu ketika ini belum dipakai, dia posisinya terpasang seperti ini ya, kawan. Nah, perhatikan. Sehingga ini tidak bisa dipencet. Nah, seperti itu. Nah, untuk bisa dipencet, maka kita harus tarik ini dulu. Nah, sekalian ya, mumpung kita lagi megangin ini. Nah, ini adalah ya, ini kalau dipencet tadi itu ya bisa keluar ya. Nah, seperti itu. Nah, kita pahami juga ya, ada apa aja sini. Nah, di sini ini ada safety valve ya, kawan. Apa gunanya? Ketika proses pengisian gas CO2 ini, kalau tekanannya terlalu tinggi, maka di sini akan keluar gasnya ya. Kenapa? Dia memiliki tekanan maksimum juga ya. Di sini dia ada tulisan TP ya, atau test pressure berapa nih? 250 bar ya. Tapi ini test pressure-nya ya 250 bar. Sedangkan dia isinya ya hanya tadi sekitar 57 bar ya kalau nggak salah. Ini yang informasi saya dapatkan dari internet ya.
Jadi bagiannya itu ya kawan-kawan, jadi gas itu keluar dari dalam tabung sini, kemudian masuk ke klep sini, yang mana ini levernya atau tuasnya yang kita aktifkan untuk nyemprotkan. Lalu dia akan keluar lewat sini, kemudian ke corong ini. Sekarang saya akan membahas tentang fenomena fisika tadi, kenapa terjadi pembekuan atau pendinginan lah minimal ya di keluaran dari ini tadi tabung ya kan. Jadi pembekuan itu terjadi karena yang pertama ya perubahan fase ya. Kenapa perubahan fase ini membuat pipa ini jadi dingin? Nah sekarang saya jelaskan dulu ya kan. Kita kalau mau ya mendidihkan air mendidih itu kan kemudian berubah menjadi uap air ya kan. Nah, untuk menjadikan air ini menguap, apa yang kalian lakukan? Yaitu kalian memberikan api di bawahnya. Nah, apa sih yang dilakukan api? Api ini memberikan kalor. Itu yang tadi dibilang oleh Bapak pemadam, memberikan energi gitu ya. Jadi, kalau di istilahnya kalau di sekolah itu biasanya ngomongnya diberikan kalor ya. Kalor itu ya seperti panas lah ya, kurang lebih ya kan. Gampangannya panas gitu ya. Jadi kalor ini ya dia dipindahkan ke atau ditransfer ke air ini sehingga kemudian dia menjadi energi untuk menguap gitu ya. Nah seperti itu. Lalu mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, loh Pak, kadang air kok nggak dipanasi bisa menguap? Contohnya ditaruh di tangan gitu ya. Kenapa kalau kita taruh misalkan di atas tangan kita ini kita taruh air ya, misalkan air gini. Lama-lama jadi kering juga, padahal saya nggak memanasinya. Nah di sini kawan, meskipun kalian tidak memanasinya, tapi kita ini kan punya suhu tubuh ya, yang mana suhunya sekitar 36 atau 37 derajat Celcius. Nah tangan kita ternyata mengandung kalor ya, sehingga kemudian kalor ini tadi meskipun nggak terlalu banyak kalornya, dia diserap oleh air sehingga kemudian air menjadi menguap juga. Itu kan. Nah, lama-lama menguap, makanya tangan kita yang tadinya ada airnya bisa jadi kering gitu ya. Tapi karena kalornya sangat kecil, maka dia sangat lambat dibandingkan dengan dipanasi pakai api. Kalau pakai api kan beberapa detik aja, bahkan mungkin kurang dari 1 detik ya, dikasih air sedikit gitu. Sedangkan tangan ya mungkin kalau tipis lah ya, kalau tipis itu kan ya beberapa menit atau mungkin bisa 1 jam ya kalau nggak dilap ya. 1 jam atau mungkin kalau banyak bisa berjam-jam, tapi akhirnya apa? Habis juga gitu ya. Nah itu tadi karena air mengambil kalor dari tangan kita, makanya tangan kita jadi dingin kalau ada air ya. Ini jadi jawaban ya. Mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, kenapa kalau kena air kok terasa dingin? Karena air itu kepingin menguap ya. Nah ketika dia menguap, dia mengambil kalor dari tangan kita, makanya terasa dingin. Nah seperti itu penjelasannya ya kawan-kawan. Nah sekarang balik lagi ke CO2 ini ya, ke tabung ini. Tabung ini ya dia berisi CO2 cair ya. Kenapa cair? Karena yang diisi ini kecil ya, agar dia muat banyak, maka dia dipaksa masuk ya. CO2 kan tadinya ya kalau di udara ini bentuknya kan gas ya, yang nggak kelihatan. Ini ada CO2-nya nih, saya hirup. Nah ini ada ya, tapi kecil ya. CO2 itu kemudian ya diambil dari penyaringan udara sehingga kemudian dapat CO2 lalu dipompakan ke dalam sini pakai kompresor misalkan ya. Nah dipompakan ya, tadinya bentuknya gas dipaksa masuk. Nah molekul gas itu kan jarang seperti ini ya kawan. Kita bisa gambarkan titik-titik yang jarang seperti ini. Kalau kita masukkan ke dalam, lama-lama molekul yang jarang ini ya mau nggak mau ya, kalau dipaksa masuk ke tabung misalkan, ini tabung misalkan, maka molekul yang tadinya jarang makin lama makin rapat. Karena apa? Kita masukkan terus-menerus ya. Nah kalau udah mencapai tekanan tertentu ya, udah terlalu rapat, lalu terjadilah kondensasi atau perubahan menjadi cair ya, dari gas menjadi cair. Akhirnya apa? Terkondensasi dan berubah menjadi cair di dalam sini. Nah, makanya kalau kawan-kawan ya ketemu tabung, misalkan LPG gitu ya, kalian ocok-ocok gini kan, kawan-kawan ya.
itu nanti akan terasa ada cairannya. Padahal kalau dikeluarkan jadi gas gitu loh. Kok bisa? Ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang isinya adalah cairan ya, karena udah dipaksa masuk segitu banyak ya kawan. Jadi bentuknya cairan. Nah, sekarang ya, ketika kita membuka ini gitu ya, tadi itu, maka ini ya molekul-molekul yang di bawah tekanan yang tinggi, ini tekanannya sekitar 50 bar ya kawan. Jadi yang lain saya hapus dulu. Jadi tekanannya ini ya kira-kira 50 bar ya. Tepatnya katanya sih 57 atau berapa. Anggaplah 50 bar. Ini udah cukup untuk membuat dia CO2-nya menjadi cair. Ketika ini kita rilis, kita buka ya, kita kasih dia jalan keluar, maka molekul-molekul ini tadi yang tertekan, yang terhimpit-himpit ya, kayak wah gitu loh, kayak keluar, pengen keluar semua ya, berdesak-desakan. Lalu ya kalau diarahkan ke sana misalkan, juas itu ya kan, karena apa, tadi itu masuknya kan dipaksa tuh ya, akhirnya keluarnya riang gembira ya, banyak wah ya, seperti itu. Nah, ketika dia ya menguap secepat itu ya, bayangkan tadi untuk dari bentuk cair ke bentuk gas itu kan dia membutuhkan kalor ya. Maka karena saking cepatnya kayak gitu ya perubahannya, maka dia kemudian mengambil kalor dari sekitar sini kan. Makanya yang dingin itu daerah sini. Nah, semuanya diambil ya. Nah, kemudian menjadi dinginlah area sini ya. Makanya kawan-kawan ya, ini tadi ya, makanya dia berubah sampai putih itu karena apa? Saking banyaknya yang lewat ini ya, sehingga kemudian kalor yang diperlukan ya cukup banyak, sehingga kemudian menjadi sangat dingin di sini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya kawan. Jadi tadi kalor tadi diambil dari sekitar sini, makanya jadi dingin gitu ya. Oke. Jadi tadi Bapak tadi benar sekali, yaitu terjadi perubahan fase sehingga kemudian terjadi hisapan kalor sehingga menjadi dingin, gitu ya. Jadi berapapun panas yang ada, ya, itu akan diambil untuk proses penguapan, gitu ya. Kalau adanya tangan kita, maka tangan kita yang kalornya akan diambil, makanya terasa sangat dingin ya. Kalau nggak ada tangan kita ya dari udara lah yang diambil gitu ya. Jadi itu tadi ya, karena perubahan fase maka terjadi pendinginan. Sekarang ada penyebab kedua ternyata yang, nah ini jarang diketahui masyarakat umum karena memang tidak disampaikan pada mata pelajaran fisika ya, baik SMP ataupun SMA. Saya nggak tahu sekarang ya, mungkin sudah ya. Yaitu apa? Ternyata ya, kecepatan tinggi itu bisa berakibat pada turunnya suhu ya kawan. Nah, gampangannya begini, gampangannya ya. Udara kalau lagi diem ya kan terasa misalkan ya agak sumuk ini, agak gerah gitu ya. Lalu kalian pakai kipas. Ketika kipas itu menghembus ya kan, itu artinya apa? Kecepatan udara yang tadinya 0 diam, lalu kita gerakkan sehingga kecepatannya meninggi. Ya, maka kemudian suhunya menjadi lebih dingin. Ya, makanya kalau kita ditiup pakai kipas itu terasa dingin. Ya, kadang kita kalau kepanasan dan biar agak dingin gitu ya kan. Jadi ternyata udara kalau bertambah kecepatannya maka terjadi penurunan suhu gitu ya. Makin cepat suhunya makin turun gitu ya. Nah, ini ya bisa kalian buktikan ya dengan misalkan ya kan seperti tadi saya bilang ada istilahnya airgun ya. Yang mana di apa itu? Biasanya dipakai di bengkel-bengkel ya untuk menyemprotkan angin ya, untuk bersih-bersih ya kan. Ya. Kalian perhatikan, kalian semprotkan yang lama gitu ya. Maka daerah sini akan menjadi paling dingin ya. Kenapa dia menjadi dingin? Karena ya udara yang tadinya di sini kan selangnya misalkan diameternya 10 mili ya kan. Ketika keluar di sini tinggal 2 mili atau 3 mili ya. Karena dia
penampangnya kecil, maka kecepatannya menjadi sangat tinggi di situ. Nah, ketika dia menjadi kecepatannya sangat tinggi, ya maka kemudian terjadilah penurunan suhu, ya sehingga kemudian di sini menjadi dingin. Nah, seperti itu kan. Nah, ini sebetulnya kenyataan yang bisa kita ketemukan sehari-hari, tapi ini ya yang jarang dijelaskan di buku-buku fisika, terutama yang kelas SMP ataupun SMA. Sekali lagi di zaman saya ya kan. Nah, kita baru mempelajari ini itu ketika sudah di bangku kuliah ya, ada mata kuliah yang namanya mekanika fluida ya. Bagi kawan-kawan yang kuliahnya teknik mesin atau teknik fisika itu mungkin ya masih ingat bahwa ada mata pelajaran seperti ini. Disitulah kita pelajari bagaimana suhu bisa turun akibat perubahan kecepatan ya. Nah, jadi seperti itu ya, kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan kali ini bisa, ya kalau kawan-kawan penasaran, kenapa sih kok dingin? Nah, itu jawabannya. Oh ya, agar tidak salah paham, perlu saya jelaskan bahwa dinginnya nozzle pada tabung ini bukanlah menjadi penyebab matinya api, tapi api menjadi mati karena oksigen itu terusir oleh gas CO2 dari pemadam api ini. Jadi sekian dulu ya, semoga apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.